Saya ingin spesifik ketika Mbak Ulta di beberapa podcast yang saya simak itu bercerita ada satu, ini sebetulnya kejadiannya sudah beberapa tahun ketika zamannya Pak Jokowi ya. Mbak Ulta menceritakan ada menteri kita di zamannya Pak Jokowi yang bertemu dengan deputi CIA, kemudian deputi CIA ini adalah Badan Intelijen Amerika Serikat, mengatakan justru berterima kasih bahwa Indonesia tidak jadi bergabung dengan BRICS pada saat itu. Nah, saya ingin tanya, apa sebetulnya relevansi cerita itu dengan kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus 2025 ini? Apakah ada relevansinya, Mbak Ulta? Ya, ini pertanyaan bagus kan. Untungnya pertanyaan itu bukan siapa menterinya, karena pasti udah dijawab. Karena saya akan jawab pasti. Oh, pasti nanti kita tanya setelah. saya pasti jawab karena saya tahu Bapak itu pasti akan terganggu. Jadi sepengetahuan saya sudah sampaikan di bahkan podcast sebelumnya. Cuman ada dua jenis kepemimpinan di Indonesia itu. Negara very-very kita panggilnya. Negara yang selalu didikte gitu. Apakah pemimpin suatu negara itu akan berkompromi dengan asing dan persenan kepentingan asing dan kepentingan nasional itu bisa dinegosiasikan, atau pimpinan itu presiden, artinya presiden itu akan teguh dengan kepentingan nasional gitu. Nah, pemimpin itu paling sering itu bernegosiasi dengan asing karena mereka tuh selalu soft landing. Ini bukan saya yang ngomong, itu teori yang saya pelajari selama saya kuliah. Jadi ketika saya melihat Pak Prabowo, saya sudah yakin ini pasti akan selalu diganggu. Diganggunya itu bisa langsung atau tidak langsung, dan kebetulan saya mempelajari langsung dan tidak langsung juga kepada CIA dan Mossad. Jadi lumayan banyak saya tahu bagaimana operasinya. Ketika Mbak Sylvie tadi tanya, apa tadi Mbak? Apakah relevansinya apa cerita relevansinya itu? Adakah relevansinya dengan kerusuhan kenapa sekarang? Pak Prabowo memutuskan untuk masuk BRICS? Jadi BRICS itu kan, BRICS itu prosesnya banyak ya, panjang ya. Pas zaman Pak Jokowi itu sebenarnya sudah ada proses itu, tapi BRICS itu pengen letter of, kalau misal di kuliah kita panggilnya itu LOA. Jadi letter of intent gitu, tertulis. Pak Jokowi waktu itu tidak mau, karena dengan letter itu aja sebelah sana pasti udah meradang. Tapi Pak Prabowo setelah beliau dilantik menjadi presiden, berapa bulan kemudian langsung tidak ada yang namanya letter-letter itu, dia langsung menyatakan masuk ke dalam BRICS. Langsung saja bergabung dalam BRICS, dan langsung. Itu mengganggu pihak tertentu. Sudah pasti. BRICS itu membuka pintu kepada kita banyak ekonomi, militer, pendidikan. Jadi ini pihak yang berseberangan dengan BRICS pastinya. Yang paling sensitif adalah militer pastinya. Jadi Anda melihat itu ada korelasinya tuh? Oh, sangat ada. Mereka yang terganggu dengan kita masuk BRICS, dengan kerusuhan yang terjadi. Aku tidak pernah berani ngomong kalau tidak ada datanya. Kita sudah ada. Jadi menteri yang ngomong siapa, Mbak Ulta? Mau dijawab atau tidak itu? Nanti ya dibalik. Oke, baik kalau begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.